Cinta sejati datang sekali seumur hidup. Tapi, bagaimana kalau cinta itu datang dari orang yang seharusnya tidak boleh kita cintai? Namaku Rina, umur 29 tahun. Aku menikah dengan pria yang kuanggap sempurna, Dio. Tapi aku tak pernah tahu, luka terbesarku justru datang dari keluargaku sendiri, dari kakakku, Nadia. Namaku Rina. Aku masih ingat jelas hari ketika aku dan Dio pertama kali menempati rumah kecil kami di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, tapi bagiku itu adalah istana. Dindingnya masih berbau cat baru, ubinnya masih berkilau, dan halaman kecil di depan rumah belum punya bunga apapun. Tapi aku tidak peduli. Yang penting aku bersama dengan seseorang yang kucintai, pria yang kupilih untuk jadi teman hidupku. Dio bukan tipe pria yang banyak bicara. Ia lebih banyak menunjukkan kasih sayangnya lewat tindakan. Setiap pagi, ia akan bangun lebih dulu dariku, menyiapkan kopi hitam untuk dirinya dan susu hangat untukku. Lalu sebelum ia berangkat kerja, ia selalu menyempatkan diri mencium keningku. Bahkan ketika aku masih terlelap, itu kebiasaan kecil yang diam-diam membuatku merasa dicintai setiap hari. Aku bekerja dari rumah sebagai desainer lepas, sementara Dio bekerja di kantor swasta di pusat kota. Kami jarang bertengkar. Kalaupun ada perbedaan, Dio selalu bisa menenangkanku dengan caranya yang lembut. Ia punya senyum yang entah kenapa bisa membuat marahku mereda. Kadang aku merasa terlalu beruntung. Hidup terasa terlalu tenang, terlalu sempurna, seolah tidak akan pernah ada badai yang datang. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menyiram tanaman. Ponselku berdering, dan kulihat nama kakakku, Nadia, muncul di layar. Sudah lama kami tidak bertemu. Sejak menikah, aku memang jarang berkunjung ke rumah orang tua, apalagi ke rumah Nadia. Aku angkat panggilan itu dengan senyum lebar. Suaranya terdengar ceria di awal, tapi kemudian berubah lembut. Katanya, suaminya sedang kerja di luar negeri selama beberapa bulan, dan ia merasa kesepian. Ia butuh tempat untuk menenangkan diri, katanya, dan ingin berkunjung beberapa hari. Tanpa pikir panjang, aku langsung setuju. Aku senang sekali. Aku bahkan menyiapkan kamar tamu, mengganti spraynya, menata bunga divas, dan memasak makanan favoritnya. Dalam pikiranku, kehadiran Nadia akan membawa suasana baru di rumah ini. Aku rindu tawa kakakku. Kami dulu sangat dekat sebelum menikah. Ia seperti ibu bagiku. Setelah mama meninggal, hari ketika Nadia datang, Dio yang menjemputnya di terminal. Aku sedang menyiapkan makan malam waktu mereka tiba. Aku melihat dari jendela, Dio menurunkan koper Nadia dari bagasi mobil sambil tersenyum. Kakakku tertawa kecil sambil menepuk pundaknya. Pemandangan itu membuatku senang. Aku keluar menyambut mereka dengan pelukan hangat. Nadia tampak sedikit kurus, tapi matanya masih berkilau seperti dulu. Kami makan malam bersama. Suasananya hangat, penuh cerita dan tawa. Nadia banyak bercerita tentang pekerjaannya, tentang hidupnya tanpa suaminya, tentang bagaimana ia merasa kesepian di rumah besar yang sunyi. Dio mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan candaan yang membuat kami tertawa. Aku ingat betul malam itu. Aku merasa bahagia. Rumahku terasa lebih hidup, seperti masa kecil kami dulu, ketika semua masih lengkap. Hari-hari berikutnya terasa menyenangkan. Setiap pagi, kami bertiga sarapan bersama. Nadia membantu aku memasak, sementara Dio menyiapkan mobil sebelum berangkat. Kadang Nadia menggodanya dengan candaan kecil. "Kau beruntung punya suami yang rajin, Rin," katanya sambil tersenyum. Aku hanya tertawa, tidak berpikir apa-apa. Aku percaya padanya, pada mereka berdua. Sore hari biasanya kami berjalan bertiga di taman dekat rumah. Aku dan Nadia sering berbicara tentang masa lalu, sementara Dio berjalan sedikit di depan kami sambil membawa 2 gelas kopi.
Aku suka momen seperti itu. Ada rasa damai, rasa kebersamaan yang lama tak kurasakan. Tapi, di sela-sela kebahagiaan itu, ada hal kecil yang mulai kurasakan. Sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Ketika aku turun ke dapur, kulihat lampu masih menyala. Dari arah dapur terdengar suara tawa pelan. Aku mendekat tanpa suara, dan kulihat Dio dan Nadia duduk berdua, makan kue sisa sore tadi. Mereka tertawa kecil, karena Dio salah menyebut nama bahan masakan. Aku ikut tersenyum melihatnya dari jauh. Tidak ada yang salah, tapi entah kenapa, hatiku terasa hangat dan dingin bersamaan. Aku tidak ingin berpikir buruk. Aku tahu, Dio hanya ramah. Dan Nadia hanya mencoba menghibur dirinya. Tapi entah kenapa, malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu tidak ada. Dio mulai lebih sering bercanda dengan Nadia dibanding denganku. Kadang mereka tertawa karena sesuatu yang aku tidak mengerti. Ketika aku tanya apa yang lucu, mereka hanya berkata, "Ah, bukan apa-apa, Rin." Aku mencoba ikut tertawa. Tapi dalam hati, aku mulai merasa seperti orang luar di rumahku sendiri. Suatu pagi, aku melihat mereka sedang memasak bersama di dapur. Dio memotong sayuran, sementara Nadia menyiapkan bumbu. Aku berdiri di pintu, memperhatikan cara mereka berbicara. Nadia tampak begitu ringan. Dio tampak nyaman. Ketika aku masuk, mereka berdua berhenti sebentar. Seperti terkejut, Dio tersenyum dan berkata, "Sarapan hampir siap, Rin." Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Aku ingin percaya bahwa semua baik-baik saja. Malam itu aku berbicara dengan Dio. Aku bilang padanya, mungkin aku terlalu sensitif. Aku merasa mereka berdua terlalu dekat. Dio memegang tanganku dan menatap mataku dalam-dalam. "Sayang," katanya lembut, "Nadia itu kakakmu. Aku hanya berusaha membuatnya nyaman di rumah kita. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Aku mengangguk dan mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku memang berlebihan. Tapi entah kenapa, sejak malam itu, senyum Dio terasa berbeda. Beberapa hari kemudian, aku pergi berbelanja ke pasar bersama Nadia. Di perjalanan, dia terlihat sangat ceria. Dia bercerita tentang masa kecil kami, tentang bagaimana dulu aku selalu takut gelap. Aku tertawa, tapi saat aku menatapnya, aku melihat sesuatu di matanya. Ada kilatan yang tidak biasa, sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah ia menyembunyikan sesuatu, tapi juga menikmati rahasia itu. Malamnya, saat aku mencuci piring di dapur, aku mendengar Dio tertawa di ruang tamu. Nadia duduk di sofa, menonton acara komedi, dan Dio duduk di lantai di depannya. Mereka tampak begitu nyaman, begitu dekat, seolah aku hanya tamu di rumah sendiri. Aku mencoba bergabung, tapi suasananya langsung berubah. Tawa mereka berhenti. Aku duduk di sebelah Nadia, mencoba tersenyum. Dio berdeham kecil, lalu berdiri dan masuk ke kamar. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Hari demi hari, jarak di antara kami makin terasa. Aku mulai banyak diam. Nadia tampak makin betah di rumah ini. Ia membantu banyak hal, tapi kehadirannya seperti mengambil ruang yang dulu hanya milikku. Dio kini jarang memelukku sebelum tidur. Katanya ia lelah. Aku mencoba memahami. Aku mencoba percaya, tapi setiap kali ia memalingkan wajahnya dariku, aku merasa hatiku ikut menjauh sedikit demi sedikit. Suatu sore, aku pulang dari minimarket dan melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti di depan pintu. Dari jendela ruang tamu, kulihat Dio dan Nadia duduk berdua. Dio memperlihatkan foto di ponselnya, dan Nadia tertawa sambil memegang lengannya. Tangan mereka bersentuhan sesaat. Tidak ada yang berlebihan, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku berdiri cukup lama di luar rumah, sebelum akhirnya mengetuk pintu, dan berpura-pura baru datang. Mereka tampak sedikit kaget, tapi cepat-cepat menyambutku. Aku tersenyum,
seolah tidak ada yang terjadi. Tapi malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Setiap hari, rasanya seperti ujian. Aku ingin bertanya, tapi aku takut jawabannya akan menghancurkan segalanya. Aku mencintai Dio, tapi aku juga mencintai kakakku. Dua orang terpenting dalam hidupku. Dan entah kenapa, aku mulai merasa kehilangan keduanya pada saat yang sama. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, aku mendengar mereka berbicara di ruang tamu. Aku tidak sengaja mendengar tawa Dio yang begitu ringan, seperti tawa yang dulu hanya untukku. Lalu suara Nadia yang lembut, hampir berbisik, "Kau benar-benar lucu, Dio." Aku menutup mata, berpura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam hatiku, sesuatu mulai retak. Aku mencoba melarikan diri dari pekaran-pekaran itu dengan menyibukkan diri. Aku mengambil lebih banyak proyek desain menonton film, bahkan kadang sengaja tidur lebih cepat. Tapi setiap kali aku bangun, aku mendengar suara mereka dari ruang tamu. Berbicara, tertawa pelan. Dunia terasa begitu kecil, dan aku merasa sendirian di dalamnya. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin dan menatap wajahku sendiri. Aku bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut bahagia? Apakah kebahagiaan memang selalu terasa seindah di luar, tapi perlahan mati di dalam? Aku mengingat lagi hari-hari awal pernikahan kami. Bagaimana Dio dulu menatapku dengan mata penuh cinta. Sekarang tatapan itu seolah tak pernah ada. Aku ingin menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sibuk, terlalu cemburu, terlalu khawatir. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Aku tidak tahu kapan. Aku tidak tahu kenapa. Tapi kebahagiaan yang dulu sederhana, kini terasa seperti sandiwara yang aku paksakan setiap hari. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap Dio yang sudah lebih dulu terlelap di sebelahku. Aku ingin memeluknya, tapi aku tidak punya keberanian. Aku hanya berbisik pelan dalam hati, jangan pernah biarkan aku kehilangan dirimu. Tapi mungkin, tanpa ku sadari, aku sudah kehilangannya. Bahkan sebelum aku sempat berjuang, rumah kecil kami yang dulu penuh tawa, kini terasa hampa. Bunga di halaman layu, karena lupa aku siram. Dan setiap kali, aku melihat Nadia tertawa bersama Dio, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini masih normal, bahwa aku hanya terlalu sensitif. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu kebahagiaan ini tidak lagi murni. Ia mulai rapuh, mulai retak, seperti kaca yang pelan-pelan pecah tanpa suara. Aku masih mencintai Dio, aku masih menyayangi Nadia. Tapi cinta yang dulu membuatku bahagia, kini berubah jadi ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan menghadapi kenyataan, dan ketakutan untuk mengakui bahwa mungkin rumah ini sudah bukan rumahku lagi.